renungan harian, ilustrasi, inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, yakin terhadap Injil, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma jam 1:17. Menjalani hidup kekristenan itu tidak mudah, karena kekristenan bukanlah suatu permainan, tetapi adalah suatu medan pertempuran. Terlebih lagi hidup di zaman sekarang ini, di mana banyak ilah-ilah dunia yang siap menjerat dan menyeret orang-orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan teguh terhadap Injil, kehidupan orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan kuat terhadap kebenaran Injil, sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lukas jam 6:49. Saat ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai bimbang dan terpengaruh berbagai macam angin pengajaran yang menyesatkan saat dalam masalah atau kesulitan. Mereka tidak lagi lari kepada Tuhan atau meminta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi lebih memilih mencari pertolongan atau nasihat kepada paranormal dan juga orang pintar. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 1:1a. Karenanya jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1:6b. Kita tidak boleh main-main dengan keyakinan iman kita. Sekali kita percaya kepada Kristus, jangan sekali-kali mundur, apalagi meninggalkan Kristus. Hingga saat ini banyak orang Kristen yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga kekristenan mereka hanya sebagai predikat saja. Akibatnya, mereka belum sanggup melihat perkara-perkara dalam hidup ini dengan mata rohani. Apalagi peperangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Maka sangat perlu kita menggunakan senjata roh untuk melawannya, yaitu firman Tuhan. Jika kita menggunakan firman Tuhan, dengan sendirinya kita harus punya keyakinan yang kuat atas firman itu. Namun jika kita sendiri tidak meyakininya, maka musuh akan mentertawakan kita. Bagaimana yakin bila kita sendiri jarang membaca firman-Nya? Kita harus seperti Paulus yang yakin akan kebenaran dan kuasa Injil, sehingga dia sanggup berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Ayat 16. Firman Tuhan itu keselamatan kita. Sudahkah kita tinggal di dalamnya sehingga kita beroleh keyakinan? Renungan kedua, rela dipenjara karena Injil. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi
jam 1:12 ketika menulis surat untuk jemaat di Filipi ini. Secara manusia, Rasul Paulus sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, sebab ia sedang dipenjara. Namun kokohnya tembok penjara tidak mampu menghalanginya untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Kokohnya tembok penjara tak mampu menyurutkan semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kokohnya tembok penjara tak mampu merampas sukacitanya, karena di dalam penjara sekalipun ia senantiasa bersukacita dan sanggup menguatkan jemaat. Tuhan melalui surat-surat yang ia tulis, semua orang tahu bahwa penjara adalah tempat bagi para pesakitan, mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan. Berbeda dengan Rasul Paulus yang dijebloskan ke penjara bukan karena kasus kriminalitas, tapi karena keyakinannya terhadap Yesus Kristus serta pembelaannya terhadap Injil. Di balik pemenjaraan Paulus ini ada dampak rohani yang luar biasa. Umat Tuhan bukan semakin lemah dalam melayani pekerjaan Tuhan, namun mereka semakin berani memberitakan Injil, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 14, orang-orang bisa saja membelenggu para hamba Tuhan seperti penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tutumosia, mengapa Rasul Paulus rela dipenjara karena Injil? Sebab Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosanya. Dan penderitaan yang dialami oleh Paulus itu tidak sebanding dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus saat tergantung di kayu salib. Kesadaran inilah yang menyebabkan Rasul Paulus rela melakukan apa saja untuk Injil. Di penjara pun ia tidak takut, bahkan mampu membuatnya tetap bersukacita. Bagi Rasul Paulus, memberitakan Injil itu bersifat wajib dan sangat mendesak. Bahkan ia merasa sangat berhutang bila tidak menjalankan tugas pemberitaan. Injil baca Roma 1:14-15. Tugas pemberitaan Injil sepatutnya dilaksanakan dengan penuh sukacita sebagai tanggung jawab terhadap amanat agung Tuhan Yesus kepada orang percaya. Ilustrasi, asap dari desa seberang. Di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan tinggi, terdapat dua desa yang saling bertetangga namun terpisahkan oleh jurang yang dalam. Setiap tahun, kedua desa ini harus memanen padi secara bersamaan agar hama tidak berpindah dari satu ladang ke ladang lainnya. Untuk menentukan hari panen, seorang pemuda di menara pantau desa selatan bertugas mengirimkan isyarat cahaya menggunakan sebuah cermin besar yang memantulkan sinar matahari ke desa utara. Saat hari yang ditentukan tiba, pemuda itu sudah bersiap di atas menara sejak pagi. Namun, sesaat sebelum waktu pengiriman isyarat dimulai, cuaca mendadak berubah. Awan badai yang sangat tebal dan berwarna hitam pekat bergulung menutupi matahari sepenuhnya. Lembah berubah menjadi gelap, membuat cermin besar di atas menara tidak lagi bisa memantulkan cahaya sedikit pun. Waktu terus berjalan menuju sore. Tanpa adanya isyarat sebelum matahari terbenam,
desa utara tidak akan memulai pemanenan esok hari. Keterlambatan itu berisiko membuat seluruh tanaman padi rusak akibat serangan hama. Pemuda itu tahu dia tidak bisa menunggu awan badai itu pergi karena angin justru bertiup semakin kencang, sehingga dia harus menemukan cara lain agar pesannya tetap tersampaikan melintasi jurang. Di sudut menara, terdapat tumpukan kayu bakar lama yang biasa digunakan untuk api unggun. Pemuda itu segera menyalakan api tersebut. Namun, dia menyadari bahwa asap hitam dari kayu biasa akan menyatu dengan warna awan badai yang pekat, sehingga tidak akan terlihat dari seberang lembah. Dia kemudian mengambil tumpukan dahan pohon yang masih hijau dan rumput basah di sekitar menara, lalu melemparkannya ke atas api. Campuran itu menghasilkan asap putih yang sangat tebal dan membubung tinggi. Warna putih terang dari asap tersebut terlihat sangat kontras di depan latar belakang awan badai yang hitam. Pemuda itu kemudian menggunakan sebuah kain lebar untuk menutup dan membuka kepulan asap secara berkala, menciptakan ketukan isyarat asap yang berpola. Dari seberang lembah, warga desa utara yang sedang cemas melihat kepulan asap putih yang muncul secara teratur di tengah kegelapan badai. Mereka memahami pesan tersebut dan segera membalasnya dengan membunyikan kentongan besar desa mereka. Keesokan paginya, kedua desa berhasil memanen padi mereka bersama-sama dengan aman sebelum hama sempat merusak ladang. Ketika sarana yang biasa kita gunakan untuk melangkah tiba-tiba tertutup oleh keadaan, keputusasaan seringkali membuat kita berhenti berusaha. Namun, tantangan yang menghalangi jalan sebenarnya menguji sejauh mana kita mau berpikir jernih dan menggunakan apa yang ada untuk tetap menyelesaikan tanggung jawab. Perjalanan hidup di dalam dunia yang sering kali dipenuhi oleh awan kegelapan dan persoalan. Saat situasi di sekitar kita menjadi gelap dan kita kehilangan arah yang jelas, kita sering kali merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Di tengah masa-masa sulit itulah, kita dipanggil untuk tidak membiarkan diri kita ikut tenggelam dalam ketakutan atau kepasrahan. Kita diajak untuk tetap memancarkan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang ada, sekecil apapun itu. Tuhan menghendaki agar hidup kita tetap menjadi terang yang memberikan dampak bagi sesama, bahkan di tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Ketika kita memilih untuk tetap setia dan tekun di dalam iman, tindakan kita akan menjadi seperti asap putih di tengah awan hitam, terlihat jelas, memberikan kepastian, serta membawa keselamatan dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang kebingungan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4:8-9